Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam para pemirsa YouTube, khususnya channel Osaka Jasapa. Ojo salah kaprah, jangan salah paham. Kali ini kita akan mengulik tentang apa itu Mesias. Mesias, dari mana asal katanya, dan apa sih sebetulnya pengharapan mesianik atau pengharapan akan Mesias itu, serta bagaimana kemudian dalam kekristenan Yesus Kristus itu menyatakan dirinya sebagai Mesias yang menderita untuk menggenapi nubuatan para nabi. Nah, kita akan melihat dulu dari mana asal kata Mesias itu. Bagi saudara-saudara mungkin yang baru menjadi Kristen, ya, mungkin dari dahulunya agama yang lain atau kepercayaan lain yang sekarang ini kemudian menjadi Kristen. Kalau dulu Anda memiliki pengertian yang lain tentang Mesias, ya entah ya dapat dari mana, tapi yang jelas kalau Anda sudah masuk ke dalam kekristenan, maka hanya bisa dimengerti dari seluruh tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab suci Tanakh di Perjanjian Lama dan dilanjutkan ke Perjanjian Baru, Injil yang ada di yang dipegang oleh orang-orang Kristen yang berupa Injil kanonik, ya, 4 Injil kanonik. Itu adalah penerusan dari Mesias yang dari Tanakh Perjanjian Lama, ya. Kalau saudara masih memiliki ungkapan Mesias tapi artinya yang dipahami dengan yang lain selain itu, Anda tinggalkan dulu. Ya. Kemudian Anda belajar masuk dari awal. Itu saran dari saya, karena kalau Anda mencampur aduk antara terminologi Mesias di dalam kepercayaan yang lain, tentu itu akan menjadi amburadul, atau Anda tidak akan menemukan apa sebenarnya Mesias dan siapa Mesias. Kita lanjut ke asal kata dari Mesias. Nah, Mesias itu adalah berasal dari kata Yahudi Masiah. Nah, kalau kita melihat asal dari kata Mesias di dalam Tanakh, di dalam Perjanjian Lama, ada banyak kali disebutkan, totalnya ada 39 kali, ya. Tapi ini kita mengambil hanya beberapa saja supaya ini menunjukkan, gitu ya, siapa sih sebetulnya gitu Mesias. Nah, kalau kita melihat sebetulnya kata Mesias itu di dalam Yudaisme itu bukan cuma dikenakan kepada orang, ya, tetapi di dalam ritual ibadah penyembahan kepada Adonai, ya, kepada Allah Israel, bahkan bejana itu pun itu di minyaki, dituangin minyak, gitu ya, menjadi objek Mesias juga, gitu. Karena akar kata dari Mesias itu adalah limsuah atau mencurahkan, menuangkan. Jadi dia dicurahi minyak yang jelas. Minyak itu minyak kudus yang memang digunakan untuk menguduskan siapapun yang diurapi atau yang dicurahin minyak itu. Minyak zaitun yang dikuduskan dan sudah didoakan oleh imam
Dan imam itu sendiri pun sebenarnya dari asalnya dulu, dari perjanjian Allah dengan umat Israel itu, Allah sendiri telah menguduskan imam itu dari zaman Musa. Itu Harun ya, kakaknya, yang dicurahin atau dituangkan minyak itu, diurapin dengan minyak itu. Jadi limsuah itu artinya adalah mencurahkan, menuangkan. Nah, kalau kita melihat kata-kata yang ada di dalam Tanakh, contoh-contoh seperti yang kita lihat di layar ini dari 1 Samuel ya, kemudian yang dari Mazmur juga. Kalau kita lihat kata-kata Mesiho, jadi di sini ada huruf mem, shin, kemudian yod, he. Kalau untuk Mesiho maka di belakangnya ada vav, ada huruf vav. Jadi sekali lagi hurufnya mem, shin, yod, he. Di belakang ada huruf vav kalau dia menyebut Mesiho. Tapi kalau kita lihat yang tidak yang di belakangnya nggak ada vavnya, seperti misalkan contohnya ini di kitab Ratapan 4 ayat 20 ya, memang disebut ini hanya mem, shin, yod, he, dan dia membacanya Mesiah di Ratapan 4 ayat 20. Jadi ada total sekitar 39-an kata ya di dalam Tanakh itu ya, di dalam semua tulisan-tulisan. Karena di Tanakh itu kan seperti kita tahu di YouTube saya yang sebelumnya, bahwa ada di dalam kitab Yahudi itu ada kitab-kitab, ada Ketubim, ada Nevim, nabi-nabi, dan ada kitab Torah gitu ya. Ada Pentateuk gitu. Nah, kembali kita ke Mesias. Mesias itu muncul pada saat pengurapan raja. Tetapi sebetulnya lebih jauh dari itu adalah pengurapan imam. Nah, kalau kita lihat ya, kita nanti akan kembali ke sini, tapi kita akan lihat dulu seperti apa limsuah atau mengurapi gitu, atau dicurahin dengan minyak itu seperti apa. Nah, ini kita bisa melihat seperti ini ya. Ini contohnya adalah ya gambar dari pelukis yang menunjukkan bagaimana Musa itu memberkati Harun ya, abangnya, dengan menggunakan baju efod ini ya. Jadi dia mengurapinya dengan mengurapi dengan minyak. Jadi minyak itu dituangkan ke kepala Harun. Dia menjadi Mesias imam. Nah, ada contoh lagi gambar yang ke Harun itu, nah seperti ini ya. Biasa memang menyimpannya mereka di dalam tanduk minyak itu. Jadi dicurahkan di kepala Harun. Ini figur Musa ya yang digambarkan dalam lukisan ini, mencurahkan minyak itu. Jadi Mesias imam ini dicurahin minyak, dia menjadi Mesias karena dia dicurahin, karena dia diurapi dengan minyak. Jadi kalau yang disebut Mesias, maka yang diurapi dengan apa? Dengan minyak. Ini contoh tadi yang di depannya Harun. Apakah cuma imam? Enggak, dia raja juga diurapin. Contohnya pada saat Samuel mengurapi Daud ya. Daud waktu itu masih sangat muda usianya, tapi karena Nabi Samuel itu hakim terakhir ya, dia memang diminta oleh Tuhan untuk mengurapi. Jadi anaknya Isai itu kalau kita tahu ada yang gagah-gagah ya, tapi kok yang dipilih yang paling akhir, karena Samuel sendiri memang diarahkan oleh Tuhan, bukan aku nggak melihat kegagahan gitu, aku nggak melihat dari luarnya manusia gitu. Tanya apakah semua anaknya Isai itu sudah ditunjukkan, ternyata memang ada anak yang terakhir, yang bungsu itu yang masih menggembalakan kambing domba gitu. Nah, ini makanya dia umurnya masih muda ya pada saat diurapi menjadi raja oleh Samuel. Makanya Samuel bilang, segera bawa ke sini anak itu, karena aku nggak akan pulang ini sebelum aku mengurapin yang diurapi, sebelum menetapkan Mesias raja itu ya, diurapin. Jadi itulah arti-arti dari
Kata Mesias bisa nabi, raja maupun imam. Jadi kalau kita kembali sekarang ke sini, yang untuk imam itu kalau kita lihat dari kitab Imamat 4 ya, ayat 3 di situ ada kata, Anda akan menemukan kata Hammasiyah. Hammasiyah akan menemukan itu. Jadi di awalnya ada kata Hammasiyah atau sebutan the Messiah ya, Hammasiyah gitu. Kemudian untuk nabi itu Anda bisa lihat di 1 Tawarik 16 ayat 22 itu kata-katanya adalah bimsihai. Bimsihai. Jadi akar katanya sama. Jadi mem sin iot he ya. Cuman di belakangnya ada huruf lagi gitu ya. Kayak misalkan mesiheka. Mazmur 8951. Ini kata-katanya mesiheka di bahasa aslinya ya. Artinya yang engkau urapi. Mesiheka. Jadi yang engkau urapi, maksudnya yang Tuhan urapi gitu. Yang Tuhan urapi. Kemudian di Daniel juga ada Masiah ya. Ini benar-benar cuman 4 huruf itu. Masiah. Ini di Habakuk juga pasal 3 ayat 13, Mesiheka yang engkau urapi gitu. Jadi Mesiah itu yang diurapi. Seperti apa tadi Anda sudah melihat contoh-contohnya ya, diurapin dengan minyak kudus. Nah, selanjutnya kita akan melihat sebetulnya apa bedanya Mesiah dengan Masiah, the Mesias. Nah, kalau kita melihat Masiah atau the Mesias atau sang Mesias, mungkin kalau di bahasa Arab ya, Arab, orang Kristen Arab menyebutnya Al-Masih. Al-Masih ya. Atau the Messiah kalau di bahasa Inggris, kalau di Indonesia ya sang Mesias. Apakah berbeda antara sang Mesias dengan Mesias yang disebut di kitab-kitab ini gitu? Tentu berbeda gitu ya. Nah, perbedaannya di mana? Jadi kalau sang Mesias itu adalah suatu pengharapan terhadap satu sosok atau satu figur gitu, yang dia akan menjadi sekaligus raja, nabi, dan imam yang akan memimpin bukan cuma Israel. Bahkan saat Mesias itu, sang Mesias itu datang, maka bukan hanya kegenapan bahwa Israel itu akan sejahtera dan hidup dalam kedamaian, bukan, tetapi seluruh bumi, seluruh bangsa di bumi itu akan dipimpin oleh sang Mesias itu. Jadi bedanya antara sang Mesias dengan Mesias itu ya, akar katanya sama, yang diurapi, tetapi yang diurapi Allah itu, yang diurapi oleh Adonai itu, sang Mesias itu, dia nabi, raja, dan imam. Dia bukan cuma sekedar imam, tetapi dia nabi, raja, dan imam sekaligus. Nah, pengharapan ini sebetulnya terjadi karena beberapa kali kita lihat umat Israel itu senantiasa bebal ya, bebal. Mereka sampai dibuang ke Asyur ya, oleh Tuhan diizinkan itu terjadi gitu, pembuangan ke Asyur, pembuangan ke Babel gitu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat sampai saking Tuhan selalu mencari jalan ya, saking besarnya gitu niatan Tuhan itu untuk selalu mencari jalan, mengumpulkan terus Israel itu, mengembalikan Israel itu, menjaga terus perjanjian nanti antara Tuhan, antara Adonai itu dengan umat Israel itu. Saking Tuhan itu begitu mempertahankannya, sampai Tuhan itu bahkan menyuruh Cyrus, raja Kores ya, raja Persia itu dipakai oleh Tuhan, sehingga Tuhan itu mengatakan juga bahwa Cyrus itu aku urapi gitu ya. Cyrus bahkan aku urapi
Untuk apa? Untuk bisa membebaskan, mengizinkan Israel, memberi jalan bagi Israel, umat Israel untuk kembali dari Babel ke Yerusalem. Bahkan memberi jalan untuk dia membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Itu Kores disebut oleh Allah sebagai keurapi gitu. Walaupun dia bukan orang Israel gitu ya, bukan, tapi Tuhan menyatakan demi apa sebetulnya? Ya demi mengiring kembali. Jadi begitu berharganya Israel itu untuk Allah gitu ya, untuk Adonai itu, sehingga dia selalu akan mencari cara untuk dia mengembalikan, mempertahankan terus perjanjian antara Allah Adonai itu dengan Israel, karena Adonai berjanji akan menjadi Allah dan Israel akan menjadi umatnya gitu. Nah, kalau kita melihat berkali-kali kebebalan ya, pemberontakan Israel itu kepada Allah ya, dengan menyembah Allah-Allah yang lain gitu, dia berubah hati gitu, tidak lagi setia kepada Adonai atau kepada YHWH ya, kepada Adonai, kepada Sang Hashem atau Allah dari Israel itu. Maka akhirnya dari tulisan-tulisan nabi-nabi, mereka memiliki penglihatan tentang Mesias yang menjadi Sang Mesias. Jadi Mesias yang dijanjikan itu, yang akan apa ya, mengumpulkan dan memimpin Israel, dan bukan cuma Israel tapi seluruh bumi itu hidup dalam shalom, hidup dalam damai sejahtera. Nah, saudara, bukan cuma Nabi Samuel gitu ya yang menuliskan, bukan cuma Nabi Yesaya yang menuliskan tentang pengharapan Mesias. Kalau kita melihat Daniel, kita melihat Nabi Mika, mereka mengkabarkan, menyampaikan penglihatan mereka itu dalam tulisannya. Jadi mereka membawa tulisannya. Kalau Nabi yang tulisannya sangat panjang gitu, Nabi besar ya istilahnya, Yesaya besar. Bukan cuma dia, tetapi kalau kita melihat bukan cuma dia. Bahkan Daud dalam Mazmurnya pun akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan pengharapan tentang mesianik itu, Mesias itu. Nah, bahkan kalau kita melihat bagaimana Mesias itu diharapkan, itu nampak sampai di zaman abad pertama ketika Yesus hidup. Jadi ketika Yesus mengatakan aku Mesias ya, membenarkan perkataan Petrus pada saat Yesus bertanya, menurutmu siapa aku ini? Engkau Mesias, anak Allah. Nah, saat itu pun masyarakat memang mengharapkan supaya ada Mesias yang bisa muncul di tengah-tengah Israel untuk memimpin itu, membebaskan Israel, karena memang dia ratusan tahun selalu di bawah penjajah gitu, di bawah penjajahan. Nah, kalau kita melihat pengharapan seperti itu memang sudah ada terus gitu ya, bukan cuma dari sekedar nabi yang menulis dari zaman ratusan tahun, mungkin 500-400 tahun sebelum Kristus, tetapi sampai saat Kristus itu hidup, pengharapan Mesias itu ada di masyarakat Israel itu yang saat itu dijajah Roma gitu ya. Nah, kalau kita melihat sejarah, justru setelah kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus, kita melihat ada peristiwa Rabi Akiba ya di tahun 90 itu. Dia menobatkan Simon Bar Kokhba sebagai Mesias gitu. Karena memang mereka ingin lepas dari penjajahan gitu. Ingin lepas, ingin merdeka gitu. Bagaimana mereka mesti melawan itu ya, penjajah itu. Maka figur Mesias itu selalu diharapkan, yang diharapkan itu figur Mesiasnya selalu yang duniawi, yang memimpin dengan pedang itu, memimpin pemberontakan ya, menjadi raja dalam arti raja kerajaan, raja pemimpin untuk perang gitu, yang mungkin menjadi pemenang dan memimpin umat seperti itu. Jadi kita melihat bahwa pengharapan akan Mesias itu sudah merata di dalam kehidupan umat Israel di zaman ya, sejak mulai dia penglihatannya dituliskan oleh para nabi maupun seterusnya ya sampai di zaman Kristus. Bahkan saat ini pun mereka mengatakan belum datang gitu ya. Kalau kita tahu orang
iman Yahudi, mereka menganggap ya belum, kita Mesias itu belum datang, karena figurnya tetap yang diharapkan oleh mereka, figurnya adalah figur yang memimpin Israel dan dunia gitu. Nah, sedangkan kalau kita tahu Kristus, Yesus Kristus, dia menjadi Mesias, sudah melakukan pekerjaannya di sudah melakukan pekerjaan mesianik itu di bumi ini ya, saat dia hadir, dan kemudian dia terus mengerjakannya melalui Roh Kudus. Seperti itu yang kita mengerti sebagai orang Kristen gitu. Dan pekerjaan itu terus dilakukan sampai penggenapannya ketika apa? Ada datangan kedua gitu, kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi pekerjaan Mesias itu sedang dilakukan terus. Kalau iman Kristen artinya yang didahului oleh pekerjaan Kristus itu, bahwa pekerjaan Mesias, pekerjaan Kristus itu dilakukan terus, mulai dari dia datang, hadir, mengajar, kemudian dia melakukan semua karya-karya, baik itu penyembuhan, penyelamatan dengan menjadi hamba yang menderita, seperti di Yesaya, bahwa Mesias yang menderita, Mesias yang ditusuk gitu, Mesias yang dibunuh, Mesias yang masuk ke dalam mendapatkan tanda Yunus ya, berada di perut bumi 3 hari. Semua tentang dia yang ditulis itu dia lakukan, dan kemudian setelah dia bangkit dan dia naik ke sorga, tetapi semua pekerjaan itu dilakukan terus. Karena nggak terkejut kita kalau ada orang seperti Paulus yang di tengah jalan kemudian dirobohkan ya oleh cahaya itu, kemudian ada suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku gitu ya. Banyak sekali orang kita lihat sampai detik ini pun kita lihat masih banyak orang yang dijumpai gitu ya, dijumpai langsung. Karena apa ya? Karena memang dia hidup dan mengalahkan kematian, sehingga dia sendiri bekerja. Makanya kan nggak ada istilahnya front pembela Kristen yang untuk dibela, nggak ada. Karena apa? Ya karena dia yang melakukan pekerjaannya, saudara. Kita ini tidak boleh menyombongkan. Makanya kalau Paulus bilang kita jangan ada satupun kita yang memegahkan diri. Jangan ada satupun yang memegahkan diri. Karena Kristus itu hidup, saudara. Dan dia melakukan semua pekerjaannya itu, menuntaskan. Dan ketika tuntas, itulah hari kedatangannya kembali. Seperti itu konsepnya ya, Mesias yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan yang dinyatakan oleh Kristus berbeda. Satunya Mesias yang diharapkan naik kuda dan bawa pedang. Mesias yang ini datang dengan naik keledai beban. Bukan kendaraan perang itu, bukan tunggangan perang. Kalau keledai itu kan dungu, keledai itu bodoh gitu. Termasuk juga salib. Itu kan kebodohan gitu. Mati istilahnya. Wong Mesias kok mati gitu. Nah, itulah bedanya antara Mesias yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi di mana saat Yesus itu hidup, dengan apa yang Yesus tunjukkan sebagai karya-karya keselamatan, karya-karya yang menolong orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tersengsarakan, orang-orang yang tidak lagi diperhatikan, dipedulikan. Dia yang melakukan kepedulian itu selaku kepedulian Allah, sebagai kepedulian Allah. Dan yang paling menjadi dasar bagi iman Kristen adalah dia mati dan mengalahkan kematian. Dia mesti melewati kematian dan mengalahkannya. Karena itu yang terpenting. Itu adalah sumber dari pengharapan. Jadi orang itu harapan terakhir kalau sudah nggak ada, dia pasti maunya bunuh diri, mati aja gitu. Dan kalau kematian itu sudah dikalahkan, berarti sumber dari kehidupan itu adalah dia yang bangkit. Jadi begitu Mesias yang ditunjukkan oleh Kristus. Ya, pekerjaan Mesias itu ditunjukkan, diawali ya ketika Yesus masuk ke sinagog. Kemudian dia mengatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku. Itu dia membaca dari golongan kitab Yesaya yang dikasihkan oleh
petugas sinagog itu kepada Kristus untuk dia membaca ya, memimpinkan. Dia rabi, jadi dia membacakan kitab suci. Dia mengatakan Yesaya 61 ya. Di Yesaya 61 di gulungan itu dia membaca, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara ya, orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati ya, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, mengabarkan kelepasan bagi mereka yang terpenjara, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Itu tahun rahmat Tuhan, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Jadi kalau orang berduka itu kan dikasih abu ya, memberikan abu ke kepalanya gitu, menaburkan abu di kepalanya, itu dibalik. Jadi pada saat Mesias itu memberikan mereka perhiasan bagi kepala ganti abu, memberikan minyak pada kepala itu menggantikan kain kabung, dan menyanyikan puji-pujian mengganti semangat yang pudar. Jadi itulah yang dilakukan tugas mesianik. Jadi apa sebetulnya sih aksi mesianik itu? Ya ini, saudara, kalau saudara baca di Yesaya 61 ayat 1, itulah aksi mesianik atau messianic act atau aksi mesianik yang dilakukan oleh Kristus. Jadi dia nggak lagi naik kuda bawa pedang tombak, enggak, malah itu dibuang menjadi umpan api ya. Saudara pernah dengar juga ya gitu ya, bahwa Raja Damai itu akan membuang baju zirah sama pedang tombak. Jadi kedamaian itu menjadi raja gitu, menjadi raja. Tuhan sendiri yang memimpin, yaitu Sang Mesias itu. Jadi Sang Mesias itu. Nah, di Yesaya itu Sang Mesias itu ya, Sang Mesias itu yang akan memimpin itu. Bukan cuma Israel, sekali lagi ya, dia akan memimpin dunia. Umat Israel mempercayai seperti itu untuk figur Sang Mesias atau Masiah tadi ya, yang diurapi itu oleh Yesaya, nabi besar, yang ditulis dalam Yesaya 9 ayat 6. Itu kalau saudara baca di bahasa aslinya akan seperti ini. Uwaikra Semo, akan dikatakan namanya. Wayikra akan dikatakan Semo namanya. Pele Yoetz, penasihat ajaib. Pele Yoetz ya, gelarnya itu saudara. El Gibor, Allah yang perkasa. Aviat, Bapa yang kekal. Sar Salom, Raja Damai. Jadi gelarnya itu akan disebutkan orang: penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja Damai. Itu yang dinubuatkan oleh Yesaya. Jadi sebetulnya kalau orang akan mengulik ya Mesias, Sang Mesias ini ya, Sang Mesias, kekristenan percaya itu sudah digenapi di dalam Kristus dan sedang dilakukan, karena Kristus sedang melakukan pekerjaannya hingga saat ini, sebab dia hidup. Makanya dia menjumpai terus orang-orang. Banyak cerita kan ada saudara-saudara yang dari umat lain ya, dari iman yang lain, kemudian ditampakin ya, kemudian akhirnya memberi diri dibaptis. Kenapa ya bisa ditampakin? Kenapa bisa ditemuin dia? Karena memang hidup, saudara. Hidup dan dia berkarya terus. Dia akan menggunakan, makanya kalau ada orang yang kadang menganiaya gitu ya umat Tuhan ya di gereja atau di mana, terus kemudian kita dengar kalau dia dulunya pembakar atau pembunuh orang Kristen atau pembakar gereja, perusak gereja, kemudian dia bertobat. Sampai kejadian seperti itu ya karena apa ya? Karena
Karena memang Kristus itu bertindak, karena dia hidup dan dia melakukan semua karyanya itu terus. Gitu. Melalui apa ya? Melalui Roh Kudus dan melalui langsung penampakan. Gitu. Langsung penampakan, langsung melihat, menunjukkan diri gitu kepada orang itu. Yang ditunjukkan, yang dia jumpain itu biasanya memang kayak Rasul Paulus contohnya, dia dijumpain karena dia lakukan aniaya. Dan bagi Kristus, umatnya yang dianiaya itu dia yang dianiaya. Makanya kan pada saat Paulus itu bertanya, siapakah engkau Tuhan? Maka jawabnya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi kini aku akan menggunakan engkau, kan dia dipakai gitu ya, akan menggunakan engkau untuk memberitakan tentang aku, akan memberitakan tentang karya-karya, melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Jadi kenapa sampai saat ini terjadi selalu Kristus bisa mengubah orang, ya, mengubah diri, orientasi berpikirnya, sehingga dia kemudian berubah 180 derajat dari yang semula mungkin membenci ya kekristenan atau membenci umat yang beribadah di gereja, kemudian kita lihat kok bisa kembali, ya karena dia menemuin Kristus yang hidup. Bagi Kristen, Sang Mesias itu memang hidup hingga saat ini, saudara. Dia akan melakukan terus pekerjaannya, dan ketika tuntas, itulah hari kedatangannya kembali. Dia akan terus merubah dunia ini. Merubah. Ya, dengan apa? Dengan Roh Kudus yang akan memimpin hidup dari setiap orang yang sudah memberi diri untuk menjadi hamba. Kekristenan itu mempercayai bahwa nubuatan tentang Mesias itu sudah terjadi dan sedang terus dilakukan oleh Sang Mesias itu, sebab dia hidup mengalahkan maut. Maka posisi orang Kristen memang menjadi pekerja-pekerja Kristus untuk memberitakan apa? Ya tadi itu, seperti yang kita baca di Yesaya pasal 61 itu. Memberitakan kebebasan bagi orang-orang tertawan, merawat orang-orang yang remuk hati, dan seterusnya. Saudara bisa baca sendiri di Yesaya 61. Itu dilakukan terus. Karena memang itu yang dituntaskan, yang akan dikerjakan. Sampai kapan ya? Sampai tuntas. Kapan tuntasnya nggak ada yang tahu. Seorang pun nggak ada yang tahu. Sampai selesai. Kalau sudah itu tuntas, maka itulah kedatangan yang kedua. Nah, kalau kita melihat sosok Mesias Yesus itu, maka kita tahu bahwa sama sekali Yesus itu tidak merepresentasikan Mesias, raja fisik atau raja duniawi yang diharapkan oleh orang-orang Israel pada umumnya saat itu, bahkan termasuk muridnya. Karena itu sampai Simon Petrus berkata, kalau menarik Yesus pada saat Yesus berkata Mesias akan disalibkan dan akan dibunuh, kemudian Petrus itu langsung narik kan, supaya jangan katakan seperti itu gitu ya. Dia maunya dia menarik supaya berhenti mengucapkan itu gitu. Karena apa? Ya pengharapannya memang Mesias pada saat dia murid-murid Kristus yang 12 itu maupun yang 70 murid, ada banyak yang muridnya ya, itu bersama-sama dengan Kristus, ya mereka berpikir bahwa Kristus akan memimpin perlawanan secara fisik gitu ya, secara fisik benar terhadap pemerintahan Romawi penjajah. Karena itu salah kaprah ya, atau saya katakan salah paham gitu ya, salah kaprah, salah paham terhadap Mesias itu terjadi bahkan di dalam dirinya muridnya Kristus. Nah, kita tahu bahwa kalau kita lihat pekerjaan dari Kristus sebagai raja damai gitu ya, Sar Salom. Karena kalau mendengar kata-kata Sar itu kan biasanya ada Sar Nikolas II gitu ya, kalau dibaca sejarah di Rusia gitu ya, raja, Sar, kaisar, sama. Kalau orang Israel bilang ya Sar itu ya raja. Sar Shalom itu artinya raja damai. Nah, sebagai Sar Shalom kita tahu bagaimana Kristus itu sering menyindir ya, berkali-kali dia menyindir
iman Yahudi yang mereka selalu dirundung oleh kesombongan rohani, menganggap orang Samaria buruk ya, menganggap orang-orang yang kafir itu sama sekali tidak jauh dari keselamatan, mereka tidak diikat perjanjian oleh Tuhan, mereka disebut dengan goyim atau Gentiles ya, bangsa-bangsa yang kafir gitu. Gentiles, goyim, mereka tenggelam dalam kesombongan rohani. Dan itulah kenapa Kristus senantiasa sering memberikan sindiran, sehingga dia menunjukkan pada banyak saudara, kalau saudara melihat kisah-kisah yang dituliskan sebagai kesaksian ya, yang mereka lihat sendiri gitu, apa-apa yang dikatakan Yesus, yang peristiwa-peristiwa yang dibuat Yesus itu ya, dia kata-katanya kan lihat, jangan membenci musuhmu kan gitu kan, kasihilah musuhmu begitu. Terus apa kalau orang Samaria itu justru sama dia dianggap dia mampu berbuat baik ya. Kita tahu kalau kisah tentang orang Samaria yang baik hati, kita lihat itu kan, siapa yang dianggap sesamamu manusia, karena pada saat itu orang Yahudi menganggap bahwa sesamamu manusia itu ya yang sama-sama Yahudi, yang sama-sama diikat perjanjian oleh Allah. Yang lain itu ya bukan sesamamu itu mestinya ya hanya orang-orang yang kalau memberikan salam misalkan shalom aleichem ya hanya kepada orang yang sama-sama Yahudinya, karena shalom hanya bagi orang itu. Makanya ditanya oleh Yesus, siapakah sesamamu manusia kan gitu kan. Dia dipancing sebetulnya, orang Farisi itu kan nanya, guru siapakah sesamaku manusia gitu. Maka jawabannya Yesus dengan cerita gitu ya, oh ada orang yang perjalanan gitu, kemudian dia dirampok setengah mati jatuh, ada imam lewat dihindarin supaya nggak lagi bertanggung jawab untuk nolong gitu ya, maksudnya dia menyingkir gitu. Ada orang Lewi lewat menyingkir. Yang terakhir ada orang Samaria. Nah, orang Samaria kan orang yang dianggap kafir gitu ya, orang Samaria. Kemudian dia menolong gitu. Baru di ujung dari cerita itu dia bertanya kan, menurutmu terus siapa sesama manusia? Orang yang menaruh belas kasihan. Artinya Yesus mau membuka wawasan bahwa belas kasihan itu akan mengatasi semua kerangkeng atau rantai-rantai iman, rantai-rantai kepercayaan ya, itu semua akan dibongkar gitu. Jadi sesamamu ya sesamamu, nggak ada lagi ya manusia itu sesamamu manusia, even dia orang Samaria, walaupun dia orang Samaria. Jadi banyak sekali saudara, kalau banyak saudara lihat sindiran-sindiran seperti itu ya, kata-kata Yesus. Makanya dia dibenci kan, dia dibenci karena apa ya, karena ajarannya itu dianggap liberal gitu, liberal. Saudara tidak bisa mengerti bagaimana Kristus kalau saudara tidak baca Injil, yang 4 Injil kanonik itu Injil yang ditulis tidak jauh ya dari peristiwa Kristus, hanya jarak puluhan tahun, tetapi para saksi mata itu masih hidup. Bahkan kalau saudara baca di Lukas itu, dia dalam perjalanannya pun ketemu dengan Simon ya, dengan Petrus, dengan Yakobus. Dia rekan perjalanan dari Paulus, penulis Injil Lukas dan penulis Injil Kisah Para Rasul. Saudara harus baca itu untuk saudara-saudara yang baru ya, yang imannya baru jadi percaya Kristus ya. Karena di situ nampak Mesias, sang Mesias itu yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi dengan Mesias Kristus sendiri yang menunjukkan karya-karya dan yang tidak pernah berhenti sampai dengan saat ini, detik ini, itu berbeda gitu, benar-benar berbeda, jauh gitu. Yang satu menginginkan naik kuda, satunya naik keledai gitu. Yang satunya menginginkan perdamaian dengan pedang atau menguasai dengan pedang, satunya membuat hati orang-orang berubah gitu, berubah dengan cara apa? Belas kasihan, merubah dunia dengan belas kasihan. Itu Mesias Kristus. Nah, kita sudah sampai di akhir dari pembicaraan kita tentang Mesias. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua yang telah menyerahkan diri kepada Kristus, sang Mesias. Karena kita sekarang tahu apa arti kata Mesias yang diurapi. Sang Mesias, yaitu
Mesias, Nabi, Raja, Imam sekaligus yang mengubah dunia hingga detik ini dan seterusnya hingga kedatangannya kembali. Ojo salah kaprah, jangan salah paham. Tuhan memberkati kita semua.